Para Avengers menyerang markas Hydra yang dipimpin oleh Baron Wolfgang von Strucker. Sebenarnya target mereka adalah tongkat Loki yang digunakan Hydra untuk bereksperimen menciptakan manusia super. Usaha mereka membuahkan hasil. Tongkat Loki dapat direbut. Mereka bertemu dengan dua objek Strucker, yaitu kembar Pietro yang mempunyai kecepatan manusia super dan Wanda Maximoff yang memiliki kemampuan telepati dan telekinesis. Keduanya mempunyai dendam mendalam kepada para Avengers, terutama kepada Iron Man karena dia telah membuat kedua orang tua mereka kehilangan nyawa di tragedi bom. Setelah itu, para Avengers menciptakan sebuah robot penjaga perdamaian yang disebut Ultron. Namun semuanya mulai terasa salah ketika Ultron melihat umat manusia sebagai ancaman. Para Avengers berkumpul kembali untuk membuat misi penghentian Ultron sebelum mesin itu mengacaukan dunia. Apakah yang akan dilakukan para Avengers untuk menghadapi dan menghentikan Ultron? Ya halo guys, kembali lagi di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molet-molet, enaknya dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget kali ini Mimin mau ngebahas alur film yang berjudul Avengers Age of Ultron. Penasaran kan gimana sih kelanjutan ceritanya? Penasaran? Penasaran? Penasaran dong Min? Sudah kuduga. Kalau gitu, tonton video ini sampai habis. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Eits, tapi disclaimer dulu. Video ini mengandung banyak spoiler, jadi buat kamu yang gak mau kena spoiler, ya harus mau. Avengers Age of Ultron adalah film rilisan tahun 2015 oleh Marvel Studio dan didistribusikan oleh Walt Disney Studio Motion Picture. Ini adalah sequel dari film The Avengers di tahun 2012 dan merupakan film ke-11 di dunia Marvel Cinematic Universe. Film ini disutradarai oleh Joss Whedon. Selain para Avengers, di sini kita akan bertemu dengan dua superhero baru, yaitu Quicksilver yang diperankan oleh Aaron Taylor Johnson dan Scarlet Witch yang diperankan oleh Elizabeth Olsen. Di negara Eropa Timur, Sokovia, para Avengers meliputi Tony Stark, Steve Rogers, Thor, Bruce Banner, Natasha Romanoff, dan Clint Barton menyerang markas Hydra yang dipimpin oleh Baron Wolfgang von Strucker. Dia adalah seorang manusia yang suka bereksperimen menciptakan manusia super menggunakan tongkat kerajaan yang sebelumnya dimiliki Loki. Para Avengers harus menghadapi dua objek Strucker, yaitu kembar Pietro alias Quicksilver yang mempunyai kecepatan super, dan Wanda Maximoff atau Scarlet Witch yang mampu bertelepati dan telekinetik. Dia juga mampu memanipulasi pikiran. Singkatnya, Kapten Amerika berhasil menangkap Strucker, dan Tony Stark berhasil mengambil alih tongkat Loki, lalu membawanya ke markas Avenger. Tiba di markas Stark Tower, yang sebelumnya hancur, kini berubah menjadi megah kembali dan berubah menjadi Avengers Tower. Di sana, Tony dan Bruce menemukan kecerdasan buatan di dalam permata pada tongkat kerajaan. Mereka berencana menyelesaikan program Ultron Stark yang nantinya bisa mereka manfaatkan untuk membantu Avengers dalam melindungi tatanan dunia. Namun semuanya tidak berjalan mulus. Beberapa kali mengalami kegagalan, tapi mereka tetap berusaha untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Setelah mengalami berbagai kesulitan, program Ultron Stark pun berhasil diciptakan. Akan tetapi, baik Tony maupun Bruce tidak menyadari jika Ultron itu hidup. Ketika para Avengers tengah merayakan pesta kemenangan di Avengers Tower, robot Ultron yang sudah hidup tapi masih dalam kebingungan menganggap Avengers adalah sekumpulan manusia yang gagal dalam melindungi dunia. Ultron kemudian menyerang para Avengers dengan memimpin para robot lain di sana. Sedangkan Tony dan Jarvis tidak bisa mengontrol mereka. Pertempuran pun tercipta. Hingga pada akhirnya, Thor berhasil menghancurkan Ultron dengan palu miliknya. Apakah Ultron mati? Tentu saja tidak. Ultron yang tidak mati malah pergi dari tower itu dengan membawa seluruh data yang telah disusun begitu rapi oleh Tony Stark. Ultron sekarang lebih mirip disebut seperti internet yang terjebak di antara kabel dan memiliki kebebasan mutlak sesuai kehendaknya.
Kemudian, Ultron melarikan diri ke Sokovia dan memanfaatkan sumber energi di markas Strucker untuk menyempurnakan bentuknya. Tidak hanya itu, Ultron juga bangkit dengan ambisi baru dan juga membentuk sebuah pasukan dari drone. Dia turut membunuh Strucker serta merekrut kedua kembar Maximoff. Awalnya, Wanda dan Pietro tidak berniat membunuh Avengers. Akan tetapi dengan mudahnya Ultron membujuk mereka. Dia membuat mereka merasakan dendam dan mengiming-imingi mereka imbalan sesuatu yang menarik ketika berhasil mengalahkan para Avengers. Kembar Maximoff kini mempunyai niat untuk menghabisi Avengers. Mereka meyakini jika Tony Stark harus bertanggung jawab penuh tentang kematian kedua orang tua mereka akibat senjata yang diproduksi oleh Stark Industries. Kemudian mereka pergi ke pangkalan senjata untuk mengambil vibranium. Awalnya, Maximoff tidak diterima di sana karena mereka mengira kedua saudara itu hanyalah pencuri iseng yang memanfaatkan robot curian dari Stark Industries. Karena disamakan dengan Iron Man dan robot buatan Tony, Ultron marah serta membuat kekacauan di sana. Tak lama kemudian para Avenger menemukan mereka dan pertarungan pun tidak dapat dihindarkan. Wanda mencoba mengendalikan pikiran Hawkeye, namun Hawkeye menyerang balik dengan panah listrik hingga membuat Wanda pingsan. Wanda yang pingsan dibawa lari oleh Pietro. Di tempat lain, Black Widow rupanya sudah terkena pengaruh dari kekuatan Wanda. Begitu pula dengan Steve dan Thor. Mereka diperlihatkan ilusi yang seharusnya tidak ingin mereka lihat. Sementara itu Pietro dan Wanda berhasil melarikan diri dari Avengers dan kini berada di dekat kapal Avenger. Lalu Wanda melancarkan aksinya terhadap Hulk dan membuatnya mengamuk di tengah kota. Untung saja, Iron Man berhasil menghentikan Hulk, tapi dia harus menggunakan setelan jumbonya yang bernama Veronica. Pada akhirnya, seluruh Avenger yang berilusi berhasil pulih termasuk Hulk yang juga berhasil ditaklukkan. Avenger pun pergi dari sana dan singgah di rumah Clint untuk memulihkan diri. Namun setelah tidak menemukan apa-apa di sana, Thor pergi menemui Dr. Eric Selvig dan menanyakan tentang penglihatannya saat berilusi tadi. Sementara itu, Bruce mengajak Natasha untuk melarikan diri bersama setelah mereka tertarik satu sama lain. Nick Fury pun datang menemui Tony dan meminta Avenger bersatu untuk melawan Ultron. Di Korea Selatan, Ultron memaksa salah satu sekutu Avenger bernama Dr. Helen So untuk menggunakan jaringan sintesis miliknya. Ultron meminta Dr. Helen untuk menyatukan vibranium dan batu permata dari tongkat Loki dalam penyempurnaan tubuh barunya. Setelah Ultron mentransfer dirinya ke dalam tubuh sintesis, Wanda berhasil membaca pikiran Ultron dan melihat tujuan Ultron di masa depan, yaitu menghancurkan umat manusia. Mendengar itu, Dr. Helen menghentikan proses unggah Ultron. Ultron langsung menembaknya beserta petugas lain di lab tersebut. Setelah itu, Ultron beserta pasukan robotnya pergi dari sana. Sesaat kemudian, Kapten Amerika datang dan menyelamatkan Dr. Helen. Pietro dan Wanda menjadi kontra dengan Ultron. Mereka pun bergabung dengan para Avenger. Di sebuah kereta, kembar Maximoff serta Kapten Amerika mencoba mengalihkan perhatian Ultron. Sementara, Black Widow dan Hawkeye mengambil tubuh sintesis Ultron. Alhasil, pertempuran pun terjadi. Black Widow yang hampir berhasil memasukkan peti penyimpanan tubuh sintesis ke dalam pesawat ditarik oleh Ultron dan jatuh bersamaan. Sementara itu, Hawkeye mau tak mau harus membawa peti tersebut ke Avengers Tower dan memberikannya kepada Tony serta Bruce. Kapten Amerika beserta kembar Maximoff kemudian menyusul mereka ke markas. Di markas, Tony berencana memasukkan Profesor Jarvis ke tubuh sintesis Ultron. Meski awalnya Bruce tidak setuju karena takut ada hal buruk yang akan terjadi, Tony berhasil meyakinkannya. Saat Tony sedang mengecek peti itu, Steve datang dengan membawa serta kembar Maximoff. Mereka bertiga menentang rencana itu dan membuat kekacauan di sana. Namun, Thor datang dan dengan bantuan petirnya, peti tersebut mendapat energi lebih dari cukup. Tak lama kemudian, tubuh sintesis milik Ultron bangkit dan membuat semua orang terkejut. Makhluk itu mulai luluh. Di sini, Thor menjelaskan jika batu permata yang berada di kening makhluk tersebut adalah Midstone, salah satu dari Infinity Stone yang mempunyai daya hancur tinggi. Kemudian, makhluk itu diberi nama Vision, yang kekuatannya tak tertandingi.
Bahkan, dia mampu mengangkat palu Thor yang mana tidak semua superhero mampu mengangkatnya. Setelah itu, mereka membuat rencana baru untuk kembali ke Sokovia. Awalnya, Vision melawan Ultron seorang diri. Dia berniat menonaktifkan Ultron. Akan tetapi karena Vision masih baru menguasai kemampuannya, aksinya berhasil dihentikan oleh Ultron. Ultron merasa semua rencananya gagal dan kacau. Maka dari itu dia mengerahkan sisa vibraniumnya untuk membangun mesin yang nantinya bisa mengangkat sebagian ibu kota ke angkasa. Ultron berniat menabrakkan pulau yang terbang itu ke tanah sehingga terjadilah kepunahan massal. Helicarrier pun datang bersama Nick Fury, Maria Hill, James Rhodes, dan agensi lainnya. Mereka ditugaskan untuk mengevakuasi warga dari ibu kota. Di sisi lain, Avenger beserta kembar Maximoff dan juga Vision menjaga inti bor agar Ultron tidak berhasil menyentuhnya. Karena jika Ultron berhasil menguasai inti bor tersebut, tamatlah riwayat dunia. Ultron mengerahkan seluruh pasukan robotnya untuk menyerang Avenger. Hingga datanglah Hulk yang berhasil meninju Ultron hingga dia terpental begitu jauh. Di angkasa, Vision dan Iron Man menghabisi pasukan Ultron yang tersisa. Wanda bertugas untuk melindungi inti bornya, sedangkan sisanya bertugas untuk mengevakuasi warga sipil. Namun rupanya, Ultron belum selesai. Dia kembali menaiki pesawat tempur dan menembaki semuanya dengan sesuka hati. Nahas, Pietro terbunuh saat dia melindungi Hawkeye dari tembakan Ultron. Hal itu membuat Wanda murka. Kemudian Hulk berhasil menarik Ultron dari pesawatnya dan melemparnya ke bawah. Ultron tidak berdaya ketika terhembas ke dalam sebuah bus. Wanda yang sudah sangat marah menghampiri Ultron dan tanpa berpikir apa-apa lagi, dia langsung mencabut sumber energi robot itu. Kota yang awalnya melayang kini mulai turun dengan cepat. Dan itu terpaksa membuat Iron Man serta Thor menghancurkannya. Sementara itu, Hulk yang tidak ingin membahayakan Natasha memilih untuk tetap berada di pesawat dan dia pun mematikan radarnya. Di hari berikutnya, Vision bertemu dengan Ultron yang ternyata masih hidup. Di sana, dia menghancurkan sisa tubuh Ultron hingga tidak berbekas. Singkatnya, Avenger rupanya sudah mempunyai markas baru yang dijalankan oleh Nick Fury, Maria Hill, Dr. Helena Cho, dan Dr. Eric Selvig. Clint Barton kembali ke keluarganya, sedangkan Thor kembali ke Asgard untuk mengetahui lebih lanjut tentang kekuatan yang dia curigai telah berpengaruh terhadap peristiwa besar akhir-akhir ini. Tony juga turut meninggalkan markas. Kini tinggallah Steve dan Natasha yang bertugas untuk melatih anggota baru The Avenger. Di kredit scene film ini, kita diperlihatkan sosok Thanos yang mengenakan Infinity Gauntlet dan bersumpah akan mengumpulkan Infinity Stone sendiri. Nah, itu dia sobat rangkuman cerita dari film Avenger Age of Ultron. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Sampai jumpa di alur cerita yang lain.